Set. Anjay. Gokil. Ntar malam nih, geng. Mari kita lihat keriangannya seperti apa. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Anjay, geng. Markas Siu ngaji, geng. Kayak gue pernah kesini dulu ya, bener gue pernah kesini dulu. Anjay. Ada ring basketnya. Keren, bro. Tapi paling bener kita ngopi dulu di sini, bro. Gak tahu sampai nyampe atau belum. Jujur ya, ini kan ring basketnya rada bikin gatal. Tapi ada bendera One Piece. Ada bendera One Piece. Lucu banget dah. Baru ini gue kayaknya agak kepagian. Felix mungkin lagi siap-siap. Tapi kita mau ngerjain konten kembali yang per hari ini berganti judul. Namanya jadi Football. Dia jadi IP yang akan diseriusin. Sama kan kembali dan Football, bedanya Football lebih enak jadi judul, lebih enak didaftarin sebagai hak atas kekayaan intelektual ketimbang kembali ngapain coba daftarin kata kembali gitu sebagai merek. Kalau Football kan keren. Jadi hari ini kita akan ngerjain sejumlah episode. Kalau sanggup ngerjain 4. Habis itu kita ke markas ngerjain konten lain untuk kebutuhan YouTube gue juga. Kemarin itu gue menutup hari dengan nonton bareng Agak Lain. Gue baru menyadari beberapa hal soal Agak Lain menyala pantiku. Dua yang terpenting yang gue sadari adalah bahwa sebenarnya clue siapa pembunuhnya itu udah kelihatan. Udah dikasih lihat beberapa kali. Kalau cermat udah kelihatan. Itu satu. Yang kedua, gue sadari udah 2 kali aja Agak Lain bikin film ada adegan perasaan kemarin bangunannya belum ada, betul nggak? Jadi tadinya tanah tapi jadi bangunan. Kenapa sekarang jadi bangunan ini? Tau nggak? Udah 2 kali tuh kayak gitu. Terus gue mikir kenapa ya secara spesifik ada begituannya. Gue nggak tahu kenapa, gue sih nanya Aco sih. Tapi yang pasti tahu nggak itu mirip apa? Mirip film Warkop. Di film Warkop kan ada adegan yang wah kalau di Amerika ini bangunannya cepet nih, kalau di negara sini bangunannya cepet. Kalau ini berapa lama? Nggak tahu pak, kemarin belum ada gitu kan. Agak mirip ya. Mana konsepnya Agak Lain juga mirip sama Warkop lagi. Tiap film beda cerita gitu. Tapi itulah, nonton ber-18 kalau gue nggak salah. Cukup senang. Hari ini kita konten sama Ustadz Flexio sambil belajar agama kembali. Putar balik. Jadi, out of the blue, Igor nge-WhatsApp gue, terus kami tadi ngobrol panjang banget. So it looks like we're gonna do some collabo in the next year. Iya, banyak banget yang ternyata bisa diomongin. Iya, dan yang pasti, kami juga, ini tadi adalah obrolan terpanjang kami. Iya. Ternyata, kalau dipanjang untuk ngobrolin topik sih bisa panjang. So, there might be a podcast coming soon. Ini orang-orang botak cuma bedanya nih, ada satu botak yang memang by niat botak sama botak yang ada direncanain. Keadaan, ini kan keadaan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 10
Desember 4 hari menuju The Founder 5 Part 2. Sedikit update kemarin bukan seharian sih, dari pagi sampai dengan siang itu ngerjain football di Yuk Ngaji HQ di Bogor. Ngerjain total 8 episode, masing-masing durasi 30 menitan kurang lebih. Football adalah rebranding dari Kembali, karena Kembali nggak enak kalau didaftarin sebagai sebuah IP. Didaftarin ke Dirjen Haki itu Kembali tuh kayak kurang gitu. Football atau putar balik adalah nama yang lebih asik untuk didaftarkan sebagai sebuah IP, yang mana sebenarnya Kembali juga artinya konten untuk membawa orang putar balik ke jalan yang lurus. Dan kami udah umumkan bahwa akan ada kolaborasi besar di bulan Ramadan tahun depan. Dari situ balik ke markas, kemudian ada urusan The Founder 5, terus udah gitu urusan dengan Jaklot, terus udah gitu gue ngonten. Setelah gue selesai ngonten, gue bikin podcast, gue bikin sila dan segala macamnya, ngedit. Datanglah Igor, aka Psychoji. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, obrolan yang sangat menyenangkan. Kayaknya kemarin adalah terlama kami berdua ngobrol. Nah, sejak pertama kali kenal dari tahun 2008 mungkin kami kenal pertama kali. Baru ngobrol panjang banget, lebih dari sejam, hampir 2 jam tuh kemarin. Terus habis itu gue ada meeting, habis itu gue balik. Nah hari ini gue ada meeting tadi tentang Physical untuk tahun depan. Physical itu kan brand fashion kami, yang mana untuk tahun ini tuh positioningnya lebih kepada brand fashion yang dekat dengan kesenian stand up. Kalau lu cinta stand up, harusnya di lemari baju lu minimalnya ada satu lah barang Physical, karena kami memang dekat sekali dengan kesenian ini, mendukung komika-komika yang pengen punya merchandise juga. Tapi tahun depan kami mau ngembangin brand Physicalnya, berangkat dari pembelajaran di tahun ini, termasuk pembelajaran dari Jaklot nanti. Terus abis itu reading deh bersama dengan para pengisi. Reading untuk The Founder 5 sketsa, ada Umi Kwari, ada Aloy, Hifzi, ada para penulis David sama Rin, lengkap kecuali 3 foundersnya, Rian Adriandi, Ernest Prakasa sama Raditya Dika nggak datang. Karena mereka kalau nunggu kami berlima lengkap nggak dapat akhirnya jadinya dipaksain, jadi nanti mereka lihat rekamannya aja. Terus habis itu udah gue ada urusan kerjaan aja nih sampai dengan sekarang. Nah, konsentrasi terbesar di The Founder 5 karena udah bentar lagi, terus pengen memastikan ini jadi pertunjukan dengan pengalaman yang menyenangkan bersama dengan seluruh penontonnya. Keren abang-abangan gue. Kita tumpengan dulu sama VIP dan video.com. Ada orang yang sibuk. Saya ngantor dulu kita. Pada nggak ada yang mau deket Panji ya? Biar foto bener. Saya bosan lah bang, saya Tumpengan guys, tumpengan untuk keselamatan acara. Ini adalah tanggal 12 Desember. Markas Comika kosong. Paling tadi ada Lelah di bawah, Lelah sama Intan. Tapi sisanya nggak ada, karena ini 2 hari menuju The Founder 5. Anak-anak markas antara 2 lagi di Istora Senayan persiapan untuk tanggal 14, atau ada yang lagi suntik vitamin C. Jadi ada sebuah kerjasama di mana anak-anak markas yang udah pada ngedrop suntik vitamin C semuanya, demi kepuasan Anda menyaksikan The Founder 5. It's a tough year for us.
Massive Year. Habis ada Mens Rea di Agustus, Bold and Bold di Oktober, Adli Dua di November, The Thunder 5 di Desember. Tahun yang berat tapi tahun yang keren. Kalau gue nggak salah stand up Indo ada stand up Indo Puncak kan ya? Ada. Kayaknya anak-anak kan yang datang dari siapa yang terkenal ya? Oh, kalau yang terkenal, kenalnya ada namanya Balung. Ada salah satu. Kemarin tuh trio yang Bang Akim, Bang Deki sama Buhun, mereka mampir ke stand up Indo Betul, Puncak. mereka pernah bikin show kalau nggak salah. Iya, di Puncak. Iya benar. Jadi di gue sama Dwik lagi menuju, atau ini udah Cipanas ya, pokoknya ada hotel di Puncak, kami ada job Pertamina. Kemarin kan gue ngejob korporat sama Bonar, sekarang sama Dwik. Dwik nggak percaya, dibilang bakal stand up sejam. Emang korporat gitu Dwik, nggak percaya. 10 menitnya dijengah bapak-bapaknya. Siapa orang ini? Tapi percaya atau tidak, sampai level gue aja, korporat itu pasti tetap ada muka bapak-bapak yang siapa ini orang. Bahkan level gue, iya, level gue pun ada aja bapak-bapak yang mikir siapa ini, gitu. Siapa dan ngapain gitu. Iya betul. Pertanyaan di kepala siapa dan ngapain. Soalnya yang misalnya lu suatu hari makin terkenal gitu ya, yang ngasih lu job, yang tahu lu, yang ikut acara kan nggak tahu lu. Iya. Sama gue juga gitu. Jadi biasanya yang ngefans tuh yang nunjuk, yang pengen Panji. Gimana kalau Panji aja? Nah dia ngefans tuh. Tapi yang ada di acara kan Panji kayak nggak kenal ya. Jadi itu tantangannya misi job korporat. Tapi namanya juga kerja ya. Iya aja lah. Kalau Dwik stand up, kalau gue jadi pembicara. Jadi kita lihat kayak apa. Gue nanti pembicaranya agak beda. 30 menit monolog, 30 menit Q&A, 30 menit games gitu. Nah kalau Dwik 30 menit stand up, 30 menit improv sendirian. Ngopi pagi bersama abang-abangan komunitas. Keren. Jadi acara jam 9, Dwik mulai. Berapa tadi? 10-15 menit. Habis itu gua, nah ini di depan ada yang ini MC-nya. Ini juru bahasa isyaratnya lucu banget ya. Ya Dwik ya? Iya. Habis sharing joke-nya ya? Ya nanti waktu Mens Rea gue pakai JBI, waktu Komodo Bener gue pakai JBI. Berarti komika lain yang gue tau pakai JBI Dwik. Karena ternyata di antara tamu ada 2 yang tuli gitu. Dari Cikarang, ada yang dari Cikarang, Bekasi. Nggak ada, kalian tinggal di mana? Mars. Bapak dari mana? Dari Cikarang. Iya, berdebu sama kayak saya. Karena kota pabrik, Pak. Cikarangnya di mana? Mega Regency, dekat lagi. Dekat nanti pulang bareng. Dwik sedang bertarung dengan penonton. Stand up dulu dia. Habis penonton udah lemes, udah asoy, nanti gue masuk untuk jadi pembicara. Oh, pemandangannya bagus sekali. Dan guys, kita siap-siap naik. Sedang berada di kantornya Wahana Kreator, masih bersama dengan Dwik karena dia tadi mau langsung pulang. Daripada pulang nggak jelas, mending gue ajak kemana-mana. Masih nunggu Mas Aman Aristo. Kami mau ngomongin soal project kolaborasi antara Wahana Kreator dan Comika di tahun 2026. Sambil tipis-tipis gue sama Dwik mengulang, refresh ilmu menulis naskah dari Mas Aris sebagai orang yang menang sejumlah piala citra. Tuh. Das.
Oke, sedikit update untuk vlog. Ini adalah tanggal, nggak tahu Pak, ngikutin mapnya aja. Ini adalah tanggal 13 Desember, hari Sabtu. Sedikit update dari yang sebelumnya. Kemarin itu gue pagi ada job untuk Pertamina bersama dengan Dwik, corporate gitu, kayak waktu gue sama Bonar di Pemkot Semarang. Nah kali ini sama Dwik. Abis itu gue balik ke Jakarta dari Cipanas karena ada meeting bersama dengan Mas Salman Aristo. Gue bersama dengan Dwik ke kantornya Wahana Kreator, kemudian ngobrolin soal project-project seru sekali untuk tahun depan. Nggak sabar untuk dijalanin, yang pasti satu film akan kami produksi, udah pasti nih ya, di tahun depan. Tapi ada beberapa film yang kemudian kita mesti omongin soal jadwalnya. Dari situ gue jalan dinner dengan teman-teman di Noise, pengen ada kolaborasi di tahun depan, cuman nggak ada footage-nya. Lucunya gue ketemu sama Angga Puradireja dari American Essentials. Lucu karena gue baru aja janjian sama dia siangnya, kapan mau ketemuan ngobrolin proyekan bareng di tahun depan. Ada dia. Kami akan meeting di hari Senin. Terus abis itu malamnya gue ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk suntik vitamin C. Ada kerjasama lah, satu markas pada suntik vitamin C. Gue baru bisanya malam dan akhirnya gue nyamperin rumah sakitnya. Dan hari ini 13 Desember 2025 gue mau mulai dengan jadi pembicara untuk CIMB Niaga. Dan menurut gue it was one of my best speaking event ever. Bagus tadi gue, pendek banget, cuman 20 menit. Gue sampai berkaca-kaca sendiri karena diminta untuk cerita proses gue dari awal sampai sekarang dalam 20 menit. Tapi juga sesi tanya jawabnya juga bagus menurut gue. Kita coba untuk cari tahu apakah bisa dijadiin tayangan di YouTube gue. Sekarang lagi udah ganti baju lagi karena mau ke acara family gatheringnya Pita Kuning, Yayasan Kanker Anak gue di Ancol. Nanti dari situ gue ke Jakarta lagi, check-in di Sultan karena mulai hari ini nge-base-nya di Istora. Terus malamnya gue ada syuting konten dengan seseorang, nanti lu lihat sendiri. Sekarang kita ke Ancol dulu untuk acara Pita Kuning. Jadi udah sampai di Pita Kuning. Acara Pita Kuning ini namanya Walking Drums. Ketemu sama bos-bosan gue. Menariknya adalah kemarin tuh gue baru aja ke video.com kan tuh. Wah, tar dulu deh, ada Pade deh. Pokoknya di video.com gue ngomongin sama orang-orang waktu lagi tumpengan. Gue bilang bahwa era gue siaran sama Sten itu adalah era-era bahagia. Gue tuh gak sabar pengen tidur cepat karena gue tahu besok paginya ketawa terbesar pasti ketika lagi sama Sten. Sebuah berkah masih bisa kerja bareng sama Sten sampai sekarang, sama-sama ngurus Pita Kuning. Udah selesai tadi kegiatan di Ancol, di Walking Drum untuk Pita Kuning. Mungkin highlightnya adalah selain ketemu Stanley tentunya adalah ketemu Pade Indro. Terakhir gue ketemu itu secara nggak sengaja di kantornya Falcon. Gue lagi meeting sama Pak Navin untuk Dani Beler. Terus ketemu mereka lagi persiapan untuk syuting film Warkop yang sekarang lu udah tahu diperankan Dononya oleh Desta. Dan tadi Desta dipuji-puji sama Pade Indro. Ngelihat Pade Indro meluangkan waktunya walaupun cuma sejam dalam kondisi capek, baru aja dari rumah sakit ya. Bedanya kalau gue nyuntik vitamin C, dia karena kelelahan. Dia cerita sama gue bagaimana bekerja sama orang-orang yang jauh lebih muda membuat dia lupa badannya. Aktivitasnya jadi mirip sama yang muda, badannya udah nggak nolong. Tapi walaupun begitu, dia tahu bahwa banyak ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua dari pasien kanker ini senang sama dia, pengen foto sama dia, jadi dia sediakan.
Terus masih ada yang lucunya juga. Jadi karena acaranya Pita Kuning di dalam restoran, di luar tuh ada keluarga lain, ada orang-orang aja. Karena kan namanya juga restoran untuk umum. Pas Pak Dendro lagi menyampaikan sambutan, Pak Dendro bilang, itu yang di luar bisa disuruh masuk ke dalam nggak? Terus panitia bilang, oh itu bukan rombongan kita. Iya nggak apa-apa, suruh masuk aja ke dalam. Abis itu kita tarikin tiket. Masih ada lucu-lucunya juga. Tapi highlight dari pertemuan dengan Pak Dendro adalah bahwa dia tadi dandanannya kan kayak Bruce Lee, jadi kuning hitam gitu, sepatunya aja kayak sepatu Bruce Lee. Gue foto, gue tempel sama foto Bruce Lee-nya. Terus kata Steny, lu dikerjain lo sama Panji, udah liat Instagram belum? Karena gue posting ke story. Terus gue kasih lihat fotonya kayak apa, terus dia ketawa, terus dia bilang gini, oh bukan ini yang gue dikerjain sama si Panji. Gue baru tahu Ji soal kejadian audisi Suci yang lu bilang ente tuh semua. Itu akhirnya setiap kali diwawancara, setiap kali dia ketemu orang ditanya, emang itu benar kejadian? Terus kata dia, iya bener, gue baru tahu kalau itu disuruh sama Panji. Akhirnya keluar juga informasinya guys, bahwa Pak Dendro sudah tahu itu semua terjadi karena gue. Momennya menyenangkan. Sekarang kita jalan ke Sultan untuk check-in. Habis itu kita cek kondisi persiapan The Founder 5 di Istora Senayan. Oke, setelan ketiga nih hari ini. Dari pagi pakai setelan gig, siang setelan yayasan, sekarang setelan kerja untuk Comika. Ini sekarang kita lagi jalan menuju Istora Senayan. Gue nginep di sini biar gampang, karena gue pengen fokusnya di sini. Hilton paling enak, walaupun sebenarnya lagi sengketa ya di tempat ya, rebut-rebutan sama pemerintah geng. Susah dah. Nih sisa-sisa kejayaan keluarga Sutowo yang kerap disebut dalam beberapa bulan ke belakang terkait Pertamina. Ya, kita kesana ngeliat persiapan. Habis itu ada job lagi. Hari ini lucu banget ya. Gue startnya dari situ, JCC. Habis itu gue ke Ancol. Habis itu gue ke sini ke Istora. Habis itu ntar malam gue mau ke Peak untuk job lagi. Bukan job sih, ya anggap aja job. Mampir ke konten temen, mampir ke tempatnya Hanif Tamrin. Dari situ ntar balik lagi ke sini, istirahat karena besok pagi gue akan lari pagi dengan seseorang rencananya. Tapi itu cerita besok. Sekarang kita Istora dulu. H-1 geng. H-1. Kita masuk ke dalam ngeliat H-1 Istora kayak apa sebelum The Founder 5 ya. Terakhir kali Comika bikin acara di Istora, ya Komodo Menoy. Gue lupa di sini apa ya. Ini kayaknya di atas. Ini ada panggung kalau gue nggak salah di sini. Makanan di atas itu kalau gue nggak salah. Dan berapa? 3 tahun berlalu kembali lagi ke Istora. Gue yakin penonton Komodo Menoy sudah lewat traumanya, apalagi dibantu sama Stand Up Fest waktu itu. Pak Ajis dan Stand Up Indo ngerjain Stand Up Fest di sini, audionya oke. Panggungnya juga di pinggir kan ya, nggak di tengah kayak waktu kami. Jadi harusnya akan baik-baik aja. Ini adalah bukan story arc, karakter growth dari Comika bertumbuh. Keren gak tuh? Damn, I love Comika. Anak buah gue tuh lagi pada ribet tuh. Bingung mereka. Oke, jadi itulah persiapannya. Kamera gue matiin dulu. Saatnya benar-benar kerja. Tangga Stand Up Indo. Pernah nggak dengar frasa everything happens for a reason? Waktu gue balik megang Comika di bulan Februari, resminya Maret, itu gue ketemu situasi di mana tim gue nggak siap untuk ngejalanin 4 buah acara yang sebenarnya dipasang berjarak. Acara tersebut adalah
Bolt and Belt, Adili Idola, Mensreya Jakarta, dan juga The Founder 5. Itu tuh sebenarnya dijarakin. Pada akhirnya, karena nggak siap, waktu gue masuk gue bilang ini nggak akan keburu, tim juga bilang ini nggak akan keburu. Akhirnya disepakatin Agustus Mensreya, September kosong, Oktober Bolt and Belt, November Adili Idola, Desember The Founder 5. Dan itu datang dengan konsekuensi ke pusingnya penyelenggaraan, pusingnya promosi, pusingnya penjualan. Tidak ideal. Tapi pada saat yang bersamaan, walaupun sebenarnya itu sebuah ketidaksengajaan dan membawa masalah, ternyata mengerjakan 4 acara itu berturut-turut membawa momentum positif untuk Comika. Setelah mereka ngelihat Mensreya skalanya seperti apa, mereka ngelihat kami ngerjain, mereka tuh orang ya, ngelihat kami ngerjain Bolt and Belt, sesuatu yang dipuji sama banyak orang sebagai sebuah acara yang sangat-sangat segar, sangat-sangat unik, sangat-sangat beda. Eksekusinya nggak tersamanya sama acara apapun. Adili Idola juga sama, orang banyak memuji, orang yang menghubungi kami pasca itu juga banyak sekali. Masuk langsung ke periode promo The Founder 5 dan The Founder 5 jalan juga besok. Tapi poin gue adalah, kalau bukan karena dimempetin 4 berturut-turut kayak gitu, mungkin momentumnya nggak kebangun untuk membuat kami dihubungi sama berbagai macam pihak. Gila, berbagai macam pihak menghubungi kami, ngajak kolaborasi, semuanya sama. Mau dong kerja bareng, mau dong ngembangin IP bareng, mau dong kita bisa ngerjain apa. Banyak sekali pihak. Meeting gue belakangan ini begitu mulu. Jadi kadang keadaan tidak berjalan dengan rencana. Kadang kita harus ngelakuin sesuatu terpaksa, hanya bisa ngelakuin yang terbaik. Kadang datang dengan konsekuensi finansial, tapi kadang datang dengan rencana Tuhan yang membawa sesuatu yang juga berharga untuk perusahaan. Selamat pagi. Akhirnya ngerasain juga gue lari di Car Free Day. Ini adalah 14 Desember pagi. Malam ini bakal The Founder 5. Tapi tadi lari dulu sama Bang Sandiaga Uno. Ngakunya 5 kilo, ngakunya larinya pelan karena lagi sakit. Oh man, hai, apa kabar? Oh, it's the toughest run. Nggak pernah gue lari pace 6:45 sejauh itu. Sekarang kita pendinginan, karena sekarang jam berapa? Ya. Ya. Anak-anak lagi pada di situ. Anak-anak lain. Di mana? Agak lain mana? Anjungan. Oh ya, jauh. Dia ngasih tahu anak-anak agak lain di Anjungan, paling semacam rekor-rekoran lagi. Ngomong apa tadi? Oh ya, gue mesti pendinginan karena sekarang jam 7.20, jam 9 mesti standby, jam 10 mau grand rehearsal. Jadi kita istirahat dulu. Gue tuh ya selalu sedikit emosional ketika nginep di Hotel Sultan, karena dari gue TK sampai gue SMP, SD deh, selama 6 tahun kerjanya kesini mulu. Udah kayak TK buat gue, kayak SD gue. Gokil sih. Gue yakin gue pernah cerita sebelumnya, bahkan gue yakin gue cukup sering cerita, tapi gue tetap cerita lagi karena gue suka ceritanya. Lu tau gak sih rasanya
kembali ke sekolah lu, ke SD lu. Ya lu tahu semua seluk-beluknya. Pada saat yang bersamaan lu agak nggak mengenali beberapa area dan lu masuk ke bagian sini, lu oh sekarang jadi gini, tadinya begitu gitu. Lu tahu itu? Nah itu yang selalu gue rasakan ketika gue ke Hotel Sultan, a.k.a. dulu di tahun 90-an Hilton. Karena waktu bokap gue masih kerja di minyak, kehidupan masih oke. Perlu diingatkan kembali bahwa oil boom menghasilkan begitu banyak dampak ekonomis, termasuk lahirnya kelas menengah. Nah, gue rasa keluarga bokap gue, keluarga gue nggak bisa dibilang orang kaya, tapi dibilang kelas menengah. Kok kayaknya kelas menengah nggak tiap hari Minggu ke Hilton deh. Tapi itu yang kami alami waktu itu, dari TK, SD, sampai akhirnya orang tua gue cerai. Mungkin SMP udah mulai enggak, SD kelas 6 mungkin udah enggak. Tapi sering banget gue tuh kesini berenang, karena bokap gue member. Di belakang ini kan namanya Peacock, ini dari dulu nih. Ada banyak kenangan di sini. Bokap gue saking seringnya kesini, konon, dan ini dikonfirmasi sama nyokap gue, walaupun nyokap gue bete sama bokap gue, tapi nyokap gue membenarkan cerita ini, yang berarti benar. Bokap gue tuh di sini sempat punya kode untuk nasi goreng kesukaan dia, namanya nasi goreng Pak Kus. Nggak jadi menu, ngakunya bokap gue jadi menu, tapi kata nyokap gue nggak. Ngakunya bokap gue jadi menu. Jadi itu nasi goreng, tapi pakai terasi. Nasi goreng pakai terasi, pakai apa. Jadi kalau bokap gue lagi di sini, nasi goreng Pak Kus, Pak. Ya, nasi goreng Pak Kus. Jadi temen-temennya bokap gue tuh yang kayak, lu sering banget kesini sampai ada menu lu gitu kurang lebihnya. Nah, saking seringnya bokap gue kesini, waktu gue kelas 2 SD gue ingat. Apa gue kelas 1 SD? 1 SD. Waktu 1 SD, seorang guru yang pada akhirnya jadi kepala sekolah, tapi waktu itu belum, guru, wali kelas gue, dia ajak bokap gue makan kesini. Keluarga lengkap, kakak gue, adik gue masih bayi, bokap, nyokap, beliau, dan siapa yang ngajak suaminya nggak lupa gue. Nggak ada, ngajak makan aja. Gue nggak ingat sama sekali bokap gue ngomong apa, tapi yang pasti setelah itu gue ranking 2. Ranking 2 gue di kelas. Bahkan pada masa itu gue ngerasa fix nih aneh sih, jujur agak aneh, gak ngerasa bener-bener banget. Belakangan bokap gue bilang itu cara bokap gue untuk memancing kepercayaan diri gue, kepercaya dirian gue. Katanya biar Mas Panji pede, karena di kelas 1 itu penting untuk ngebangun kepercayaan diri, kepercaya dirian. Itulah pokoknya. Ujung-ujungnya gagal juga. Nah gue di sini dari zaman namanya Hilton, gue berenang di seberang. Aduh. Dan sekarang hotelnya sengketa sama pemerintah. Sedih. Obviously, gue nggak perlu sama pelanggaran hukum. Ini dipegang sama keluarga Sutowo, kan license-nya juga lepas dari Hilton karena tidak sesuai dengan standar Hilton, entah apanya, tapi nggak sesuai standar Hilton aja. Akhirnya lepas, akhirnya jadi di Sultan gitu. Happy lah. Gue nginep di sini waktu gue Pragiwaksono stand comedy special di JCC yang Beat Kucing, karena dari hotel ini ada terowongan yang langsung ke JCC. Waktu gue komedo gue nginep di sini. Waktu Indonesia Arena nginep di Mulia karena lebih dekat. Founder 5 nginep di sini. I will always have a soft spot for this place. I see my mom everywhere I go in this hotel. Alright, berjalan dari hotel menuju Istora karena dalam 30 menit kita akan grand rehearsal lengkap dengan semua talent. Let's go.
Ali. Iya, biar masuk kamera. Lah, kok ngumpet? Kenapa ngumpet? Ernest mesti dibangunin dah kayaknya dah. Cik. Oke, berakhir sudah The Founder 5 dengan gegap gempita. Terima kasih semua yang sudah nonton. That was the best that we can give you guys. That was the most optimal that we can give to you guys, considering the condition. We tried our best. Moga-moga terhibur, moga-moga happy. Dan sangat ragu akan ada The Founder 5 lagi. Capek, semua orang capek. Capek kami. Tapi ya, capeknya kami terbayarkan karena gue ngeliat kolom komentar story orang-orang tuh semuanya pada puas. Gue paling senang ngebaca tulisan value for money atau worth the money, itu gue suka. Terima kasih banyak. Gue lagi jalan kaki menuju hotel. Abis itu gue mau istirahat. Thank you. Bye-bye. Hampir waktunya untuk check out dari Hotel Sultan. Hospitality at its royal best. Kelihatan nggak? Anjay. Saya mendoakan yang terbaik. Gue kayaknya mendukung Sultan di pegang sama pemerintah aja deh. Soalnya nih, tolong dong, ini hotel yang penuh kenangan. Ya, ini adalah beberapa saat sebelum gue check out. Pagi setelah The Founder 5 Part 2 Unfinished Business, and now the business is finally finished. Lega sekali, bahagia sekali, pecah sekali semalam, tapi bukan tanpa catatan tentunya. Pas setelah selesai acara, hidung gue langsung kesumbat, flu gue langsung keluar. Kayaknya badan gue udah hampir flu dalam beberapa hari terakhir. Lu tau gak yang kayak tenggorokan sakit kayak mau flu, rasanya udah kayak gitu tuh. Cuman seperti yang lu lihat, gue disuntik vitamin C dan itu nolong banget, nahan banget penyakitnya. Terima kasih untuk Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk suntikan vitamin C-nya. Masih menanti mitra-mitra dari rumah sakit lain atau penyedia kesehatan lain untuk support, bukan cuman Comika, karena Comika selalu harus menyediakan tentu ambulans, layanan kesehatan untuk ke penonton, apalagi di skala-skala besar. Tapi juga untuk pelaku-pelakunya, karena kemarin satu markas disuntik vitamin C, nolong banget, walaupun ada yang ngedrop, tapi nolong banget. The Founder 5 ini merampungkan pekerjaan Comika terbesar di tahun ini. Masih ada Jakloth, itu adalah kolaborasi besar kami dengan Jakloth, tapi kan eventnya Jakloth kami menyediakan konten. Sekarang tanggal 15, persis 10 hari dari sekarang. Jadi nanti lo akan lihat di beberapa episode Dotari Weekly Vlog di depan. Cuman ini adalah proyek besar terakhir kami. Dan seperti yang gue bilang semalam dalam perjalanan balik ke kamar ini, gue sih sebagai pemimpinnya Comika bisa bilang ini adalah terbaik yang kami bisa berikan. Dan kebanyakan dari anak-anak Comika itu juga sudah diajak kerja sampai ke batasnya. Tapi yang menarik adalah prinsip what doesn't kill you makes you stronger. Gue percaya tahun depan kami akan lebih hebat lebih kuat lagi dengan kolaborasi yang juga akan terjadi di tahun depan. Ada sejumlah kolaborasi berkat pencapaian yang terjadi di tahun ini. Gue pernah bahas juga waktu gue mau ke beli tuku. Cuman ya gue sih udah gak sabar untuk maju lagi ke tahun depan dan ngerjain banyak hal. The Founder 5-nya sendiri itu menyenangkan sekali, selalu menyenangkan
ngelawak bareng dengan berlima. Dengan kami berlima. Ada stand up, ada improv, ada sketch, stand up comedy, improv comedy, dan sketch comedy. Kita bahas satu-satu ya. Overall menurut gua pribadi, dan tentu lu berhak untuk berdebat. Overall menurut gua The Founder 5 adalah show bukan cuman sangat lucu, sangat menyenangkan, dan akhirnya rampung. Karena ada kayak nggak enak banget kemarin tuh ngasih pertunjukan gak kelar. Tapi memang di bagian sketsanya tetap ada yang ngegantung walaupun kelar. Banyak yang punya favorit masing-masing dari The Founder 5. Ada yang favoritin stand up-nya, ada yang favoritin improv-nya, ada yang favoritin sketch-nya. Cuman kalau menurut gua, dibandingin yang ada tiga segmen itu, kayaknya sketch mungkin yang paling di bawah nilainya. Walaupun menurut gua ya 7 dari 10. Ini dari kacamata pelaku ya. 7 dari 10. Karena kemarin gue hitung 5 dari 10. Orang gak kelar. 7 dari 10. Memang kendalanya ada di buat kami semua. Sketsa adalah hal yang baru ya. Bayangin baru 2 kali main sketsa gimana sih? Baru 2 kali main sketsa, 2 kali aja ditonton ribuan orang, gimana coba? Gue melanggar kaidah-kaidah persketsaan kali ya. Terlalu banyak breaking the fourth wall gitu, tapi nanti kita bahas lah. Kalau dari gue sketsa saya 7 dari 10. Nah, cuman masalahnya, kalau mau disebut masalah, improvnya 10 dari 10, stand up-nya itu 9 dari 10 kalau menurut gue ya. Mungkin ada yang bilang 10 dari 10 karena solid banget semuanya. Nah, karena yang satu 10 dari 10, 10 dari 10, 7 dari 10, yang ini berasa jomplang. Padahal sih lucu menurut gue. Kita mulai dari stand up ya. Stand up-nya dibuka sama Ali Akbar. Gue tuh selalu suka Ali Akbar. Lucu aja gitu. Tentu ada yang apaan sih gitu ya. Apalagi penonton stand up gue yang terbiasa ngelihat gue bawa-bawa logika. Nonton Ali Akbar mungkin agak bingung. Tapi Ali Akbar itu enak banget untuk ditonton. Bahasa Inggrisnya itu dia silly. He is so silly. So silly, lucu aja gitu. Ini cuma yang nonton doang yang tahu. Dan dia pecah, masuk ke Isman. Isman menurut gua ini adalah salah satu performance terbagusnya dia. Pecah, tenang. Satu open mic sebelumnya, dia itu belibet banget, belibet parah. Seminggu sebelumnya enggak. Waktu dia bikin oksimoron, itu dia pecah gila. Karena adrenalin juga, tapi power juga ada. Kayaknya dia kalau powernya ada, gue bilang bahkan sama dia, kayaknya man, kalau power lo ada, belibet lo hilang. Terus dia bilang, waktu itu kondisinya adalah karena di ojok-ojok gitu kan, sama si MC-nya. Terus dia bilang sama gue masih menemukan gimana caranya supaya nggak meledak-ledak, nggak terlalu power, tapi nggak belibet. Dan kemarin nggak belibet. Setidaknya dari belakang gue denger dia nggak belibet ya. Dia tenang sekali dan pecah sekali. One of his best performance, I think. Terbaiknya oksimoron. Mesti nonton nanti ketika rilis di Coming.id. Nah, masuklah gue. Tahu nggak bagian paling favorit gue? Ini sejumlah highlight dari set gue di The Founder 5. Pertama-tama lagu Mandan Gentir. Mandan Gentir itu adalah podcast. Isinya Sadana Agung, Brian Barcelona, Wira, dan Yusril. Terus pada saat kapan ya? Ada yang bilang, Mas Panji udah denger lagu kami belum, Mandan Gentir? Ada nama Mas Panji disebut-sebut gitu. Terus gue gak sempat mulu. Sampai akhirnya gue dengerin beneran dan gue suka. Dari pertama kali gue denger lagu Mandan Gentir, Siap Sukses, cari di Spotify, Siap Sukses. Gue udah denger dan udah tahu ini lagu intro sih. Ini intro nih, ini intro masuk stand up. Terus di saat itu juga gue langsung bilang, The Founder 5. Fix The Founder 5. Karena lagunya tuh asik banget. Depannya kayak magis, Jawa gitu.
Tiba-tiba teng neng 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 tensi naik teng neng 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 mandan kentir mandan hip hop masuk ding 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 pas gue denger wah ini mah intro Vanur 5 gue nih. Nah tadinya tuh gue intronya cuman mandan kentir mandan ken masuk. Terus gue bilang benerin dong. Gue pengennya masuknya dari detik 0000. Jadi emang agak panjang dari bagian gue tuh intronya. Tapi intronya bikin gila, gue ngerasa gagah banget tuh gue masuk dengan lagu itu. Keren banget rasanya. Walaupun biasa-biasa aja ya, masih gue juga. Terus highlights kedua adalah gue bisa untuk menyampaikan 2 keresahan besar gue akhir-akhir ini. Tentu yang gue rasakan sendiri dengan Toraja, dan yang selanjutnya adalah keresahan politik terkini. Gue beruntung selalu punya panggung di mana gue bisa coba untuk bawain materi stand up tentang situasi politik terkini, kayak set gue di Mulut Panji Mata Najwa. Itu nggak bisa gue taruh di mensrea loh kalau dipikir-pikir, karena terlalu momen gitu. Kalau nggak gue bahas di situ hilang gue. Dan akhirnya gue masukin di situ. Terus gue berkah waktu mau ke Stand Up Fest, ada momen naik gunung sama Zawin. Dan kalau mau dibilang berkah, gue berkah pas mau masuk ke The Vanur 5 ada kondisi Toraja tersebut. Terus dan kondisi politik terkini akan selalu gue bahas ya, jadi ya akhirnya masuk juga ke set gue. Gue senang karena semua joke terbawa dan karena gue nyempilin beberapa joke baru dan pecah. Menurut keyakinan saya, pecah banget. Itu agak ngasih bukti bahwa banyak sekali penonton Comika itu penontonnya gua. Ketika disebut menurut keyakinan saya, diar ledakannya gila. Penonton mensrea semua itu. Terus gue bisa menyelesaikan set gua, dan gue dengar bagian gua saja kayaknya bagian gua aja deh yang kena sensor pas ditonton di video.com. Nah, gue minta maaf kalau ini adalah sebuah gangguan buat lu ya. Comika bersama dengan video itu masih sama-sama ngeraba gimana sih caranya ngasih tayangan stand up di halayak umum. Sejauh ini ada 2 jenis pertunjukan kan. TV, on air dan off air, gitu ya. On air dan off air. TV udah pasti main aman. Off air udah pasti nggak aman. Yang orang mesti sadari adalah, gue makin kalau udah mulai ngomongin stand up makin bersemangat nih. Harus buka jaket. Orang mesti tahu bahwa ini prinsipnya ya. Coba dipahami baik-baik. Ketawa itu sebuah pelepasan. Laughter is a release. Jadi ketawa adalah sebuah pelepasan. Pelepasan dari sebuah tensi. Semakin erat tensinya, semakin enak lepasnya. Masuk akal? Kalau tensinya nggak terlalu erat gitu ya, nggak terlalu ngikat, ya rilisnya juga biasa aja. Bayangin apa ya? Bayangin kayak lu diikat keras banget, terus lepas, lega kan? Tapi kalau diikat tapi nggak terlalu keras, pas dilepas ya lega sih. Tapi nggak selega ketika lu diikat rapat banget kan. Nah, sekali lagi prinsipnya di komedi atau di ketawa lebih tepatnya, semakin erat ikatannya, semakin nikmat pelepasannya. Ya, tension and release. Nah, di komedi bermain aman atau membahas hal-hal yang aman itu ibaratnya diikat tapi ikatnya nggak terlalu erat, sehingga ya ketawa sih enak juga lepas, tapi nggak selepas ketika tensinya tuh rapat. Nah, apa aja tuh yang diikat rapat di dalam jiwa kita? Tensi apa tuh yang rapat? Ya pembahasan-pembahasan yang menurut kita bahaya kalau misalnya kita buka di udara terbuka seperti ini. Tensi-tensi politik, tensi-tensi agama, tensi-tensi nilai-nilai sosial, tensi-tensi adat, golongan dan segala macam itu. Hal-hal yang tabu, itu kan kita tekan sekali, kita ikat baik-baik, jangan sampai kelepas
apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan akan topik-topik tersebut. Kita ikut baik-baik. Nah, itulah kenapa nonton stand up di TV nggak senikmat nonton stand up di off air. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kita bermain di ranah seperti video.com atau mungkin di ranah seperti misalnya Netflix atau di ranah OTT lain, kita nyuguhinnya gimana nih? Makanya harga 49.69 ini menarik. Di Comika harga tiket live streaming itu bisa 150, 200 dan 300. Cukup nyaring, bukan nyaring suaranya, cukup menyaring penonton sehingga kalau lo nonton live streaming di Comika itu agak kayak off air. Kalau di TV karena gratis, ya kita jangan mainin yang tensi-tensinya rapet banget. Nah, video.com itu di tengah-tengah. Kami baru 2 kali melakukan ini dan kami masih belajar. Ya kayak main sketsa, baru 2 kali masih belajar. Mulai dulu aja, habis itu bikin yang lebih baik. Jadi gue sih dengar keresahan-keresahan sama orang yang mungkin agak sebel ngeliat gue di beep. Ada yang bilang mendingan gue bayar mahal tapi gak ada sensor. Itu poin yang menarik sekali. Mungkin akan ada yang kayak gitu juga. Mungkin tetap di video.com. Mungkin. Sangat mungkin. Walaupun kami punya teknologi, tapi kan dengan sejumlah kerjasama yang terjadi, dengan mungkin investment yang akan masuk, gue mau perbaiki platform gue biar lebih keren. Ini adalah cita-cita besar gue. Sementara itu mungkin gue di video.com, tapi harganya 300.000, 200.000. Tapi nggak disensor. Nah ini sesuatu yang kami masih pelajari. Gue sih nggak khawatir sama sekali. Gue ke anak-anak tuh selalu bilang, jangan berpikir kayak lu kerja untuk Comika cuman berada 2-5 tahun gitu. Comika akan ada untuk selamanya. Nggak apa-apa untuk salah di 2-3 penyelenggaraan pertama, 5 penyelenggaraan pertama, it's okay. Walaupun tentu ada harga yang orang bayarkan, tapi ya ini tuh kayak pecinta stand up comedy itu kayak komunitas besar gitu. Kayak ada komunitas, kayak stakeholder itu ada stand up Indo, ada pencinta stand up yang juga berlapis-lapis. Dari strata ekonominya ada Comika. Ini kan sama-sama bareng-bareng mencoba untuk nyuguhin kayak gimana gitu. Comika itu, budayanya Comika itu pendobrak. Kami tuh selalu ngebuka hal yang baru. Nggak ada yang pernah kerja sama ini sama video.com. Nggak ada yang tahu bagaimana caranya menyuguhkan pertunjukan dalam situasi seperti ini. Jadi ya, there's a price you have to pay if you want to innovate. And us at Comika, we innovate every year. Namanya juga yang buka hutan ya, yang babat hutan ya. Yang kena luka duluan ya kita, yang ada tipes duluan ya kita, yang digigit ular duluan ya kita. Tapi kan kalau misalkan kami udah ngelakuin itu, yang di belakang kan jalannya enak. Comika can do it because Comika is strong. I can do it because I'm strong, physically and mentally. Tapi pokoknya puas lah. Abis itu Dani Beller. What do you expect? Pecah gila. Bagus banget. Jadi para founder tuh duduk di belakang. Gua, Ernest, Rian. Supaya pada duduk di backstage gitu. Nontonin karena ada TV. Nontonin performance Beller. Semuanya komat kami gila. Ini bagus banget. Ngomong-ngomong soal stand up. 2 komika yang ngisi break para stand up Indo kanker juga dipuji-puji. Dan memang mereka solid, keren. Mereka kemana-mana berdua di Istora. Bener-bener kayak anak dari Yayasan Kanker. Isman punya joke lucu banget. Yang satu kan kanker lidah, yang satu kanker biji kan. Terus kata Isman, yang satu kanker lidah, yang satu kanker biji. Itu terjadinya karena saling bersentuhan. Lucu banget Isman. Setelah itu, karena ada break stand up, terus masuk improv. Nah, improv ini mungkin fix jebol sih, 11 dari 10 sih. Lucu banget. Isman main atau milih permainannya tuh bagus banget. Dari Comika, requestnya cuman, ini karena harga tiketnya itu high in value ya. Kita pastiin permainannya tuh semuanya melibatkan penonton. Dibandingin yang waktu itu. Kami pengen permainannya melibatkan penonton. Isman muncul dengan 3. Yang pertama apa ya namanya, gue lupa deh. Wayang robot kalau nggak salah, dimana kita narik penonton terus digerakin. Itu lucu banget. Itu ujung-ujungnya Radit sama Ernest tonjok-tonjokan, lucu banget itu.
Terus udah gitu ada adegan di mana kuda-kudanya Radit udah susah, terus kaki yang disuruh nendang yang di depan jadi jatuh. Lucu banget itu. Terus yang kedua sound effect, yang main gua sama Rian itu juga lucu, sound effect-nya lucu. Yang terakhir sih, Hubungannya apa sama lagu ini? konser perdana ya kalau nggak salahnya namanya. Itu lucu gila sih, gua sama Radit ketawa-ketawa. 2 kali gua main improv sama Radit di 2 Founder 5 berturut-turut. Dua-duanya kami ketawa sampai guling-gulingan. Lucu parah men. Lucu parah, Radit tuh terlucu dah. Udah dah fix dah, di antara The Founder 5 Radit tuh paling lucu. Paling lucu, gila tuh orang tuh. Ya nggak sih, lucu banget kan? Lucu banget gila. Nah masuklah ke sketsa. Nah sketsa kali ini kami melakukan perubahan. Pembelajaran kami dari sketsa The Founder 5 kemarin. Alasan kenapa mulurnya parah banget, karena kami sangat scripted waktu itu. Dialognya tuh benar-benar dibacain, karena memang lucu juga skripnya. Wawan Cikuk dan Sigit Exit yang tahun lalu. Tapi kami pengen nambah-nambahin. Akhirnya manjang kan. Ini di luar insiden pentil nih. Emang kami tuh bercanda-bercandanya panjang. Ajis aja panjang banget, itu nggak ada di dialog yang penari Myanmar. Nah kali ini kami coba untuk tahu storyline-nya, tapi nggak harus setia sama skripnya. Bingung. Lucu banget. Terus sekarang ya, gue sekarang waktu di panggung sih kita bilang, guys, ayo, kan ada 6 segmen ya, 3 tuh rapih tuh. Nah ini 3 terakhir itu udah mulai berantakan. Segmen keempat tuh berasa berantakan, di segmen 5 di backstage, kita rapin, kita sepakat ya, pas naik atas panggung, ngaco lagi. Itu kemarin tuh ya, menurut gua, those who can appreciate the sketch, orang-orang yang bisa mengapresiasi sketsanya, adalah orang-orang yang emang cuma pengen ketawa aja. Coba kita aja, termasuk mengetawain ketololan, termasuk ketawain kebingungan. Itu tuh hal-hal yang harus diamini. Karena we did try our best to stay in the story. Tapi menurut gue highlightnya adalah Aloy, Umi, Hifzi. Nah sisanya AR sama Ali nih, ini bola liar nih. Kadang berhasil, kadang manjang gara-gara dia anjing. Orang mikir gue marah sama AR ya. Enggak, gue gak marah sama AR. Gue tuh lagi bermain breaking the fourth wall gitu. Lu lupa kan? Nah, ini nenek gitu. Terus di belakang kami ketawa-ketawa. Terus tos-tosan ya. Yang penting lucu guys. Yang penting maju ceritanya. Gue di atas panggung kan yang penting maju ceritanya, Ya sekarang kalau dipikir-pikir lucu banget sih. Tolol banget ya, sorry ya, tapi emang tolol banget sih. Gue menertawakan ketololan kami. Sebenarnya bahan evaluasi itu gampang sekali. And I don't understand why we didn't notice before, and we only noticed after. At least I only noticed after. Adalah bahwa sederhana sekali. Ini kendalanya ya, sederhana sekali. Polisi 4. Yang demo 4. The Founder ada 5. Ditambah Umi, ditambah Aloy. Terus ditambah AR, ditambah Ali. Berapa orang di atas panggung coba? Mana pernah lu lihat lapor Pak? Atau main hakim sendiri? Mainnya berberapa itu? 4, 8, tambah 5, 13, tambah Aloy sama Umi 15, 17 orang di panggung. Itu masalahnya, kebanyakan. Secara teknis juga susah. Gue yakin gue kalau jadi orang sound stres gue. Canggih banget sih tuh orang sound semalam tuh. Walaupun tentu ada mic yang masih bocor, ada mic yang gak keluar suaranya. Ya lu bayangin ada 17 orang. Menurut gue masalah utamanya itu. Ya Allah, lucu banget dah. Tapi story-nya selesai. Dan mungkin juga harusnya nggak 6 segmen ya. Gue nih ya, gue akan jalanin konsep trifecta lagi. Jadi untuk yang ngikutin Comika dari awal-awal, tahu
sesuatu yang disebut dengan Comika Trifecta. Ini adalah IP-nya kami. Comika Trifecta itu adalah IP yang menggabungkan 3 pilar komedi dalam satu acara, yaitu stand up comedy, improv comedy, sama sketsa. Waktu gue nyampe New York pertama kali tahun 2022, satu hal yang gue pelajari adalah seorang pelawak disebut pelawak yang terbaik kalau dia bisa menguasai 3 ini. Sketsa jago, improv jago, stand up jago. Lahirlah Comika Trifecta. Nah, waktu itu jalanin di Comika beberapa kali, waktu itu sempat ada Regen, terus Marcel, terus Diki Divi. Seru gila, lucu parah sebenarnya. Cuman karena barang baru, dan waktu itu Comika juga lagi nggak sehat, sehingga karena nggak ngangkat secara penjualan tiket, diendepin dulu. Baru lahir kembali di The Founder 5, dibawa sama Pak Daniel, CEO yang tahun lalu. Berhasil tuh, ditaruh lagi di The Founder 5, berhasil lagi. Nah sekarang sih fix sih, para founder ini pengen break, nggak pengen jalanin lagi tahun depan. Tapi tahun depan akan ada Trifecta. Mungkin Comika Trifecta nih, ini bayangan gue tahun depan. Salah satu koreksi itu acara kan 4 jam ya. Gue mau tahun depan Trifecta ada, tapi durasinya 2 jam deh. Gue durasinya 2 jam. Tapi jangan ngebayangin kayak The Founder 5 ya. Pokoknya ada sebuah acara di mana ada stand up, improv sama sketsa. Menurut gua stand up-nya durasinya harus 45 menit. Berapapun orangnya, 45 menit. Terus improvnya harus 45 menit. Sketsanya juga 45 menit. Jangan 6 segmen. 3 segmen aja. Kayak kalau misalkan nulis film kan ada act 1, act 2, act 3. Udah gitu aja. Kalau mau di break 8 sequence, tapi kebanyakan. Udah 3 aja. 3 aja, sederhana. Story-nya dimulai, penyelesaian masalah, penutupan, atau klimaks lah. Story-nya dimulai, inciting incident gitu ya istilahnya. Terus gitu, konflik yang ngebangun, terus klimaks. Gitu aja udah. Yang penting kan mainnya, lucu-lucuannya gitu kan. Nanti kita cari sketsanya siapa. Jadi karena bukan The Founder, udah kita cari aja. Mungkin yang stand up itu yang baru-baru, yang fresh gitu. Yang orang nonton, wih gila, keren banget ini, gue nggak pernah tahu gitu ya. Terus improvnya mungkin adalah baru abang-abangannya, sketsanya juga gitu kan lebihnya. Karena menurut gua konsep Trifecta itu udah diperkenalkan dan orang udah familiar, udah berapa puluh ribu, berapa belas ribu orang ngeliat itu kan secara konsep kan. Jadi konsep dikenal, kita jalanin lagi. Kayak gitu. Ini masih nyala ya? Masih. Setelahnya kami bukan foto-foto, naik panggung semuanya, foto-foto, terus kami bubar. Dan itu semua orang capek, yang nonton capek, yang main capek. Terus kami foto-foto lagi, para founder foto-foto di ruang tunggu. Terus sama Umi, sama Aloy foto-foto. Kami berterima kasih sama mereka karena mereka ngangkat banget. Dan I wish them all the best, Umi sama Aloy. They're young, they're talented, they're very funny. All the best for them. Lucu banget kan, sepikir-pikir. Ini kan hari Minggu ya, gue ada meeting sama Angga dari Malaikat Essentials dan Joey. Untuk project apa? Yang pasti untuk project 2026. Ngapain kira-kira Malaikat Essentials dan Panji Pragiwaksono? Udah dah, nempel-nempel aja dah sama Comika dah. Bener, nempel-nempel aja sama Comika. Gue usul, lu kan kalau nonton di Comika Comedy Club kan dikasih punch card tuh. Setiap kali lu nonton show di CCC dicap. Gue usul, kumpulin capnya. Terus kalau lu punya 2 punch card penuh capnya, lu dapat Comika card. Nanti gue jelasin, tapi intinya adalah kalau lu punya Comika, basically lu adalah membernya Comika. Dan tahun depan member Comika akan happy. Tahun depan acaranya gokil, men. Gokil, banyak, seru. Beneran deh. Seru. Best job in the world. Abis ini gue mau mau ke meeting sama Angga. Abis itu gue mau nonton. Kemarin kan gue nonton 3 film Indonesia berturut-turut. Gue mau ngincar
nonton film barat ah. Kalau masih ada Now You See Me Now You Don't, Zootopia 2, Wicked for Good, apalagi yang gue pengen nonton deh kalau sempat. Untuk sekarang itu dulu. Sampai ketemu di episode minggu depan. Thank you, bye-bye. Pilek guys, gila. Jebol fisik gue. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.